Hal-hal yang paling sering kita lakuin yang akan selalu relate dengan semua orang adalah rasa malas. Bener gak? Aku yakin segimanapun background hidup kita, dari yang muda atau yang tua, kelas bawah, menengah, atas, rasa malas adalah hal yang semua orang sering rasakan. Gak jarang nih, kita udah membuat planning buat goals kita, tapi karena rasa malasnya minta ampun, jadi tertunda. Dan pada akhirnya malah bisa jadi nggak dikerjain gitu. Nah, penyakit ini nih pasti dialami semua orang. Dan kalau kita pikir-pikir, dengan terus-terusan males kayak gini, jadinya menunda-nunda pekerjaan. Kita sebenarnya udah menyia-nyiakan waktu yang kita punya buat ngejain suatu hal yang penting di hidup kita. Atau kalau nggak gitu, kalaupun kita ngejain hal itu, kita ngejainnya mepet banget sama deadline nih. Jadinya kerjaannya tuh jadi gak maksimal karena kita ya dikejar waktu gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya buat mengatasi rasa malas ini? Langsung aja kita ke isi videonya. Oke, sebenarnya kita perlu banget nih belajar sama salah satu negara yang kayaknya paling anti punya sifat malas ini. Kalaupun ada, kayaknya gak sebanyak kita, yaitu adalah Jepang. Udah gak diraguin lagi kalau orang-orang di Jepang terkenal dengan etos kerja yang baik dan kedisiplinan yang tinggi. Kenapa kayak gitu? Karena semua dimulai dari masa kecil mereka yang ternyata dalam keluarga Jepang itu diajarin buat mengulang berbagai macam rutinitas kecil yang positif setiap harinya. Dan karena rutinitas ini akhirnya jadi budaya, sampai udah gede akhirnya kepake terus nih. Dampaknya mereka jadi pribadi yang disiplin dan gak males-malesan karena ngelakuin hal-hal itu tadi sedari kecil. Nah, ngomongin tentang rutinitas tadi, akhirnya rutinitas itu dikasih nama supaya orang-orang juga bisa belajar. Nah, apa sih namanya? Jadi ini adalah teknik Kaizen. Apa itu Kaizen? Dari segi bahasa, Kaizen sendiri ada dua kata. Kai sendiri yang berarti berubah, Zen sendiri yang berarti kebijaksanaan. Dua kata ini menciptakan satu makna yang artinya perubahan dalam hidup itu bisa dicapai dengan perlahan dan dengan penuh kebijaksanaan. Prinsip Kaizen sendiri juga bisa dikenal sebagai prinsip 1 menit. Gimana tuh? Yaitu prinsip ini digunakan untuk melatih seseorang untuk melakukan sesuatu hanya dalam 1 menit setiap harinya di waktu yang sama. Contohnya gini, misal kita pengen numbuhin minat buat baca buku nih. Nah, kita bisa ngelakuin hal-hal kecil dengan cara ya tiap hari di waktu yang sama kita baca buku dipaksain selama 1 menit. Atau let's say mau belajar main gitar mungkin. Dengan prinsip ini kita bisa juga nerapin belajar 1 chord selama 1 menit buat biasain prinsip ini melekat di diri kita. Sebenarnya prinsip ini sederhana banget. Dan karena sederhana, kita bisa nerapin ke beberapa kegiatan selama 1 menit supaya kita bisa tumbuh minat dan terbiasa ngelakuin hal-hal itu. Dengan catatan kita ngelakuinnya tanpa distraksi apapun. Jadi kalau misal lagi mau belajar gitar, ya udah selama 1 menit tuh fokus tanpa mikir dan nyambi kegiatan apapun. Ya kan 1 menit doang bro, masa tega banget mau ngurangin terus sambil nyambi kegiatan yang lain. Nah, menariknya dari penjelasan panjang lebar tadi, cuma karena ngelakuin hal itu tadi kita jadi melatih rasa bertanggung jawab. Karena kalau kita berhasil ngelakuin hal 1 menit itu, akan membuat perasaan kita jadi lebih baik karena kita udah ngerasa berhasil nih satu kegiatan ngejain dengan tuntas. Nah, terus kita bisa jadi ketagihan karena kita udah bertanggung jawab sama satu tugas yang udah diselesaiin itu. Jadinya kita punya sense of progress dalam hidup. Karena bikin lagi 1 menit ini bisa jadi ke depan kita akan nambahin lagi nih waktunya. Terus menerus sampai akhirnya dari 1 menit jadi beberapa jam buat hari-hari selanjutnya. Tapi kuncinya ya balik lagi ya, kita harus konsisten ngelakuinnya dan ngelakuin setiap hari biar jadi kebiasaan. Kalau dilihat-lihat prinsip ini kayak simpel banget, meragukan dan kelihatan gak efektif. Masa cuma semenit gitu kan ya? Tapi gini, kalau usaha yang kita keluarin terlalu keras, apalagi gak rutin, bisa-bisa yang ada kita jadi capek. Dan kalau udah capek, yang ada kita jadi males dan lama-kelamaan jadi ngerasa bosen dan ya udah jadinya nggak ngelakuin apa-apa.
Jadi balik lagi, perubahan hidup itu dimulai dari dikit-dikit dulu aja. Biar perubahan tuh teratur dan gak bikin kita capek duluan. Gak langsung yang kayak keras gitu. Yang kecil-kecil, pelan-pelan tapi pasti. Kayaknya lebih baik daripada langsung perubahan besar tapi bikin capek terus akhirnya gak dilakuin lagi kan. Menariknya lagi nih, kalau kita ngelakuin ini secara pelan-pelan dan dinikmati, manfaatnya kita jadi bisa lebih paham dan lebih ngerti nih sama apa yang udah kita pelajarin. Hal ini udah dibuktiin sama salah satu psikolog asal Jerman yang bernama Hermann Ebbinghaus. Di penelitiannya, dia mempelajari kemampuan tentang mengingat. Dia bilang bahwa kemampuan mengingat seseorang itu bakal menurun drastis kalau dia dapetinnya dengan cara nerima secara seabrek-abrek. Banyak gitu ya, apalagi tanpa direview atau diulang lagi nih informasinya. Tapi ada pengecualian ketika kita melakukan repetisi atau mengulangi lagi hal-hal itu. Bukan cuma lebih ngerti, bahkan itu materi akan nempel di otak kita. Jadi informasi yang udah kita pelajari nggak akan hilang. Dan secara nggak langsung sebenarnya prinsip Kaizen ini sejalan banget sama apa yang ditemuin sama Ebbinghaus tadi. Ketika kita mengulang suatu hal secara terus-menerus, secara nggak sadar, itu semua akan jadi habit dan kita akan jadi master di bagian tersebut. Itulah cara melawan kemalasan dengan prinsip Kaizen. Terima kasih udah nonton video Your 20s ini. Semoga ada yang bisa dipetik meskipun sedikit, seenggaknya pelan-pelan bisa jadi lebih baik. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten ini. Dan jangan lupa share biar lebih banyak orang yang tahu. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.